Lihatlah gambar penuh lautan umat manusia. Kenapa masyarakat Banjarbaru bisa rapi begini? Saya dapat bisikan dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danlanut. Karena sudah terlatih haul Tuan Guru sekumpul. Abdul Somad, engkau datang ke Banjarbaru jangan GR. Jangan nanti ketika pulang kau berkata, jamaah saya. Tulisan di Banjarbaru ini sudah cantik Abdul Somad. Kaligrafinya sudah mantap, bagus dan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu ungkapan itu hanya ingin menyenangkan hatiku saja. Tulisannya sudah cantik, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masyarakat Banjarbaru sengaja tidak memberi titik ba. Mereka kosongkan titik ba. Semuanya sudah rapi, semuanya sudah cantik, semuanya sudah indah. Tapi mereka menghormatimu Abdul Somad. Lalu mereka mengundangmu dan berkata, berikut ini peletakan titik ba oleh Abdul Somad. Begitu Abdul Somad meletakkan titik ba, lalu semua orang mengambil gambar, foto cantik indah. Orang yang tidak tahu berkata, itu tulisan Abdul Somad. Tapi orang yang tahu berkata, tulisan itu pernah ditulis oleh Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tulisan itu pernah ditulis oleh Syekh Tuan Guru Ijai. Tulisan itu pernah ditulis oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, penulis kitab Ad-Durrun Nafis, dan ulama-ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Lalu datanglah Abdul Somad hanya meletakkan titik ba saja. Paham yang saya ceritakan? Dari anggukan kepalanya. Jadi kalau ada yang berkata nanti ketika gambar ini diupload di Instagram, di Facebook, di Twitter, di BBM, di grup-grup WhatsApp, orang luar akan berkata, ternyata kalau Ustaz Abdul Somad ceramah di Banjarbaru ramai. Orang Banjarbaru berkata, siapapun yang datang ke Banjarbaru, kami tetap ramai karena kami adalah masyarakat yang religius. Ini lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan suara 40 orang saja menembus pintu langit, apalagi malam ini menembus pintu-pintu singgasana arsy Allah Subhanahu wa taala. Naik tasbih tahmid takbir kita ke atas, jauh dari malapetaka bencana dan musibah. Amin ya Allah. Virus-virus corona pingsan semua. Di tempat lain orang takut berkumpul, takut bersalaman. Sekarang orang tidak lagi bersalaman dengan tangan, dengan siku. Sekarang orang tidak ada lagi yang berani ngobrol bicara karena takut air liurnya muncrat membawa virus. Tapi begitu saya datang ke atas tadi, semuanya salam cipika cipiki, rangkul. Orang Banjarbaru tidak khawatir sedikit pun. Kenapa? Karena dia serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Allah tidak minta banyak, dua saja, beriman, bertakwa. La fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakat. Allah tidak katakan barakatan satu, tapi Allah gunakan bentuk jamak, barakat, barokah, 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 barokah anaknya, barokah keluarganya, barokah tanahnya, barokah kantornya, barokah negerinya. Minas sama, dari langit turun barakah, wal ard, dari bumi turun barakah. Janji siapa? Janji Allah. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Dunia kau kejar, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat kau kedepankan, dunia datang bersimpuh di bawah tapak kaki. Kau layani alim ulama,
Kau sambut tamu-tamu, tuan guru kumpul setiap tahun, kau muliakan mereka, maka Allah berikan barokah. Dari mana datangnya? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang tidak lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa melihat wajah saya dari sini, pandang saja ke monitor. Sama bentuknya, tengok. Saya gerakkan ke atas. Tidak lagi yang dimuliakan. Di tempat lain saya kalau ketemu sama orang, ada yang angkat tangan aja. Hai Ustaz. Di tempat lain kalau ketemu orang, kadang di airport begitu turun, ketemu, dia pegang bahu saya, diambil foto, selfie, langsung cabut. Tapi di Banjarbaru saya perhatikan, setiap ketemu bersalaman. Dan salamannya tidak seperti biasa. Tempat-tempat lain salaman cukup, salaman bolak-balik, auto reverse. Dari mana mereka belajar ini? Mereka belajar dari guru-guru mereka, sampai ke ayah mereka, sampai ke ibu mereka, sampai ke mereka wariskan ke anak cucu mereka. Sopan santun, tata krama, budi bahasa. Banyak juga orang yang sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, puasa sunatnya rajin, tapi lidahnya kasar, caci maki, sumpah serapah, manggil orang seenaknya saja. Hei King Kong. Dulu kalau kita bertamu ke rumah orang, anak-anaknya diajarkan menyalami ulama. Itu ada ulama nah, itu ada habib nah, itu keturunan Rasulullah nah, itu zuriat Rasulullah nah, dicium tangannya. Hari ini anak-anak tidak tahu lagi menghormati ulama. Mereka sibuk dengan gadget mereka. Nak, salam tamu nak. Dia kasih tangan. Dia suruh pula tamu itu mencium tangannya. Tapi itu tidak terjadi di Banjarbaru. Ustaz nyindir ya? Enggak. Tadi dari mulai di hotel, dari mulai di airport, dari mana-mana. Begitu turun di airport saya heran. Ini kenapa orang Banjarbaru sudah berubah ini? Kenapa tidak lagi sopan santun menghormati ustaz ini? Kenapa mereka tidak lagi seperti dulu? Kenapa mereka tidak ada yang menyalami dan menyambut? Rupanya saya pakai masker. Mereka nggak kenal, disangka mereka turis dari Wuhan. Begitu dibuka foto sama Pak Wakil Wali Kota dengan sahabat-sahabat yang menyambut, datang semua menyerbu, nggak bisa lagi dihalang, langsung masuk mobil, langsung berangkat. Begitulah mereka menghormati. Begitulah mereka. Padahal yang datang bukan ulama besar, yang datang bukan habib, yang datang ustaz kecil yang beratnya hanya 50 kilo saja. Cinta tanah air. Kalaulah tidak karena cinta tanah air orang Banjar, maka sudah lama negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Tapi mereka lebih memilih lebih baik putih tulang daripada putih mata. Putih mata negeri kita dijajah orang, putih tulang mati. Maka banyak pejuang-pejuang yang mati sebagai syuhada. Gara-gara mereka meninggal itulah maka kita merdeka hari ini. Betul. Untuk para syuhada yang sudah meninggal dibunuh oleh Belanda dan Jepang, Al-Fatihah. Saya kirimkan Fatihah kepada mereka. Siapa yang mengatakan Fatihahmu tidak sampai, mari kasih nama lengkapnya. Nanti kalau dia mati, saya kirim Fatihah. Kalau nggak sampai, kasih kabar cepat-cepat. Sedangkan pelepah korma yang basah ditusukkan di makam, apa kata Nabi? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Maka ketika pelepah korma itu basah, dia bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang yang meninggal di bawah, bisa meringankan azab kuburnya. Orang yang kena azab kubur saja bisa ringan azabnya karena tasbih pelepah korma, apalagi orang soleh yang baik tentulah mendapat pahala dari bacaan Al-Fatihah. Man halala sab'ina marrah, siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahdatsa sawabahu lil mayyit, dihadiahkannya pahalanya kepada mayit, yantafi'u bihi, maka bermanfaat untuknya tahlil 70 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 70 kali dihadiahkan kepada orang meninggal dunia sampai pahalanya. Siapa yang tidak percaya, nanti aku akan kirim. Tahlil has been seen. Tahlilmu sudah dikirim. Kalau tidak sampai, berarti kau sudah di tempat yang berbeda, bukan di alamat yang kutuju. Di mana tuh Pak Ustaz? Neraka jahanam. Pengaruh-pengaruh pemikiran asing
yang merusak kepala anak kita, menghancurkan generasi bangsa. Wajahnya wajah orang sehat, bahasa Inggrisnya mantap, badannya tidak kurang cacat, tidak kurang satu apapun, tapi kepalanya sudah dirusak. Siapa yang merusak kepalanya? Slenderman. Siapa yang merusak kepalanya? Chucky. Chucky, boneka yang bawa pisau dapur, yang membunuh orang usia 15 tahun tapi membunuh anak umur 5 tahun. Siapa yang merusak? Belanda, Jepang tidak lagi datang merusak. Jerman, Prancis sekutu tidak lagi datang merusak, tapi yang merusak adalah film-film melalui www.youtube.com. Alhamdulillah, masyarakat kita tidak dihebohkan dengan film. Yang dia tonton tausiah ulama, yang dia tonton adalah hadrah Habib Syekh, yang dia saksikan adalah tontonan yang menjadi tuntunan. Itu mata dua itu bukan jin, itu drone. Kameranya sedang menyala. Mari kita hidupkan senter kita masing-masing. Yang bawa HP, kita mau bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 dosa silap dan kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan yang berselawat tadi dapat syafaat Nabi Muhammad. Sering-sering melihat mata warna hijau, maka matamu akan sejuk. Makanya orang Banjarbaru ini matanya sejuk, karena sering melihat warna hijau. Makanya kubah Nabi, saya ziarah ke makam Tuan Guru Sekumpul, saya lihat banyak warna hijau. Karpetnya hijau, ada bunga-bunga warna hijau, ada ornamen-ornamen warna hijau. Karena hijau adalah sunnah. Kalau kamu punya emas, emas akan hilang. Kalau kamu punya perak, batu bara akan habis. Tapi kalau kau punya sumber daya manusia, sampai hari kiamat dia akan tetap kekal abadi. Mana buktinya? Mana buktinya? Tuh, itu buktinya. Ulama-ulama sudah meninggal dunia, tapi karya mereka masih dibaca. Ulama sudah tidak ada di atas dunia, sudah tidak bisa bertemu dengan kita, tapi bisa mengumpulkan orang. Lebih dari 1 juta orang bisa berkumpul. Betul apa betul? Betul. Nah, memang nggak ada alternatif lain. Dia cuma nanya betul apa betul? Betul. Ada orang hidup tidak bisa mengumpulkan orang hidup. Masih hidup, masih bernyawa, matanya masih terbuka, mulutnya masih bisa bicara, dibukanya di rumahnya open house, open terbuka, house rumah, open house rumah terbuka. Silakan datang makan gratis. Orang nggak mau mampir karena takut makan haram. Tapi ada orang sudah lama meninggal dunia, tahun 2005.
tapi masih bisa mengumpulkan umat manusia. Tidak tahu di mana ujungnya. Semua datang, orang-orang yang datang menyambut, tamu-tamu dipersilakan datang, diajak makan, sama seperti di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu hanya terjadi di Banjar. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon kayu kau potong, disungkurkan kepalamu dalam api neraka. Hadisnya belum dibacakan Abdul Somad, orang Banjarbaru sudah mengamalkan itu. Tidak ada pohon kayu yang ditumbang. Hijau, hijau. Malam aja kelihatan hijau, apalagi siang. Luar biasa. Betul. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan. Untuk apa kita menanam padahal kita sudah mau mati? Kita tidak akan memakan manis, tidak akan menakan manis buahnya, tidak akan bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Tapi malam ini semua orang yang berada di bawah pohon kayu itu, maka orang yang menanam pohon kayu itu akan mendapatkan rahmatnya kalau dia sudah mati, terang makam kuburnya. Tapi Nabi berkata, tanamlah tanaman yang buahnya bisa dimakan oleh cucu. Saya 43 tahun. Anak saya insya Allah lebih tua dari saya. Cucu saya. Tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh cucumu. Tanaman apakah itu? Tanaman korma, umurnya 100 tahun. Korma yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW mati, tapi korma di sela-sela dahannya, satu batang korma ada 17 anaknya. 17. Maka dia akan jatuh ke bawah, tumbuh lagi, mati, tumbuh lagi. Korma yang ditanam oleh Nabi ketika membebaskan Salman Al-Farisi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, sampai hari ini 1400 tahun yang lalu tetap hidup, mengalir ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampah yang bentuknya plastik itu tidak hancur 100 tahun, Pak. Bentuk plastik, botol-botol kimia dibuang ke laut. Oh, dosa kita. Kita sudah menganiaya, kita sudah menzolimi. Ittaquz zulma, jangan kamu buat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Insya Allah kita tetap menjaga lingkungan. Amin, amin.